Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 14 kelas SPKNDC akan memaparkan video mengenai ketahanan kesehatan. Tujuan dari video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Pembangunan Kesehatan Nasional dan Daerah yang diampu oleh Prof. Dr. Gigi Wahyu Sulistiadi dan memberikan pengetahuan mengenai ketahanan kesehatan. Ini terdiri dari Wafa Rahmatina dan Zahra Putri Zarfani Miftah. Ketahanan sistem kesehatan adalah kunci untuk menghadapi peristiwa bencana atau peristiwa shock. Contohnya seperti krisis ekonomi ataupun pandemi COVID-19 yang mana berpengaruh ke berbagai sektor lain. Namun, pada kenyataannya, banyak yang kebingungan tentang apa arti dari ketahanan, bagaimana memperkuatnya, dan bagaimana cara untuk menilai ketahanan kesehatan. Menurut WHO pada tahun 2020, ketahanan sistem kesehatan adalah kemampuan untuk mempersiapkan, mengelola dengan mengabsorpsi, beradaptasi, serta mentransformasi, dan belajar dari peristiwa syok untuk meningkatkan sistem kesehatan. Peristiwa syok adalah peristiwa yang mendadak berubah secara ekstrim sehingga berdampak pada sistem kesehatan. Peristiwa syok bukanlah indikator untuk menilai ketahanan sistem kesehatan, namun sistem kesehatan yang tangguh merupakan sistem yang siap menghadapi terjadinya peristiwa syok. Untuk mempermudah menentukan strategi yang tepat dalam memperkuat ketahanan sistem kesehatan, maka peristiwa syok dibentuk menjadi sebuah siklus yang memiliki 4 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu preparedness. Pada tahapan ini merupakan waktu paling tepat untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan. Pada tahap ini yang dilakukan adalah mengidentifikasi seberapa rentan sistem kesehatan terhadap peristiwa syok, di mana semakin baik kinerja sistem kesehatan, maka ketahanan sistem kesehatan pun akan semakin tangguh. Pada tahap ini, perlu dipersiapkan sistem yang siap untuk menghadapi peristiwa syok dan dapat mengidentifikasi respon yang tepat serta optimal. Untuk melakukan hal tersebut, perlu melakukan screening secara luas dan menyeluruh, karena setiap peristiwa syok belum tentu memiliki respon yang sama. Selanjutnya, tahapan shock onset and alert. Pada fase ini, fokusnya adalah pada identifikasi awal dan jenis peristiwa syok secara tepat waktu, yang memerlukan pengawasan yang kuat dan komprehensif, serta sistem peringatan dini. Jelasnya, semakin dini disadari bahwa suatu peristiwa syok terjadi, maka tanggapannya akan semakin cepat dan efektif. Misalnya, dalam kasus penyakit menular, sistem peringatan dini dapat mendeteksi kasus penyakit sentinel atau penyimpangan dari tren historis, sehingga dapat ditentukan apakah perlu diberikan intervensi atau tidak. Selanjutnya, tahap shock impact and management, di mana peristiwa shock sudah terjadi sehingga sistem perlu diabsorpsi, beradaptasi, dan bertransformasi agar tujuan sistem kesehatan tercapai. Absorpsi merupakan kegiatan untuk melindungi sistem dari ketidakseimbangan SDM dengan menyediakan SDM tambahan, baik dari cadangan atau perencanaan darurat. Sedangkan adaptasi merupakan kegiatan untuk melindungi sistem dengan menambah demand atau mengurangi supply agar sistem lebih efisien. Lalu, transformasi merupakan kegiatan untuk melakukan perubahan sistem yang lebih mendasar dan model pemikiran dari sistem kesehatan. Selanjutnya, tahap recovery and learning. Pada tahap ini, peristiwa syok sudah berakhir dan kembali ke keadaan normal. Namun, terdapat perubahan akibat dari peristiwa syok. Perubahan negatif akibat peristiwa syok perlu dianalisa dampak dan respon jangka panjangnya. Selain itu, terdapat perubahan positif yang dapat menjadi peluang untuk menambah kualitas dari ketahanan sistem kesehatan. Setelah kita mengetahui pengertian ketahanan kesehatan dan peristiwa syok, selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi penguatan ketahanan kesehatan. Strategi ini dilihat dari beberapa sisi, yaitu sisi governance, financing, resource, dan pemberian perawatan. Strategi dilihat dari sisi governance terdiri dari 5 strategi. Strategi yang pertama yaitu kepemimpinan yang efektif serta partisipatif dengan visi dan komunikasi yang kuat. Strategi ini dapat diimplementasikan dengan menyiapkan contingency plan dan peraturan saat keadaan darurat, partisipasi dan keterlibatan stakeholder, rencana yang jelas dan visible untuk menentukan respon. Lalu strategi yang kedua yaitu koordinasi kegiatan lintas pemerintah dan stakeholder utama yang dapat diimplementasikan dengan kolaborasi antar sektor dan perjanjian dengan aktor yang relevan. Strategi yang ketiga yaitu budaya organisasi yang responsif terhadap krisis, yang dapat diimplementasikan dengan memiliki budaya organisasi yang inovatif, kemampuan mengimplementasikan feedback dan menganalisis dalam menentukan keputusan, lalu terdapat mekanisme untuk menilai, mengaudit, serta organisasi tersebut dapat menyimpulkan pembelajaran dari peristiwa syok. Yang keempat yaitu sistem dan alur informasi yang efektif, yang dapat diimplementasikan dengan memiliki mekanisme data sharing dengan stakeholder, alur dan analisis dari data dan informasi untuk menentukan keputusan dan evaluasi, dan terdapat sistem pengumpulan data yang terintegrasi.
Strategi yang kelima yaitu surveillance yang dapat mendeteksi peristiwa shock dengan tepat waktu serta memberikan respon yang tepat, di mana strategi ini dapat diimplementasikan dengan memiliki surveillance epidemiologi, sistem peringatan dini, serta adanya mekanisme untuk mengidentifikasi perubahan kebutuhan dan akses ke layanan kesehatan. Selanjutnya, strategi dilihat dari sisi financing terdiri dari 4 strategi. Strategi yang pertama yaitu memastikan sumber daya moneter yang cukup dan fleksibel, di mana sistem tersebut memiliki informasi tentang manajemen keuangan publik dan alokasi dana yang adil pada setiap daerah. Strategi yang kedua yaitu memastikan stabilitas sistem pendanaan kesehatan, yakni dengan memiliki dana cadangan untuk menghadapi peristiwa shock dan terdapat dana counter cyclical. Strategi yang ketiga yaitu fleksibilitas pembelian dan realokasi dana untuk memenuhi perubahan kebutuhan, yakni keadaan di mana sistem memiliki kemampuan untuk membuat perubahan dengan cepat pada mekanisme pembelian dan realokasi pendanaan ke berbagai penyedia atau Selanjutnya, strategi yang keempat yaitu comprehensive health coverage, di mana terdapat penyaluran dana kesehatan untuk orang kurang mampu atau terkena Strategi dilihat dari sisi resources terdiri dari 3 strategi. Strategi yang pertama yaitu distribusi sumber daya yang tepat, di mana sistem kesehatan memiliki pemetaan tenaga kesehatan dan pemetaan pelayanan kesehatan. Strategi yang kedua yaitu kemampuan dalam meningkatkan kapasitas dalam menghadapi peristiwa shock. Hal ini dapat diimplementasikan dengan memiliki kemampuan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan, kemampuan untuk meningkatkan jumlah tenaga kesehatan atau beban kerja tenaga kesehatan, dan terdapat lembaga untuk menyalurkan sumber daya ketika situasi darurat. Selanjutnya, strategi dilihat dari sisi pemberian perawatan yang terdiri dari 1 strategi, yaitu sistem kesehatan dapat memberikan perawatan alternatif dan fleksibel, di mana hal ini dapat didukung dengan pelatihan kesiapsiagaan krisis, pelatihan untuk keterampilan tambahan, pelatihan petugas kesehatan untuk merawat kelompok populasi tertentu atau berisiko, memastikan penyediaan layanan untuk kelompok populasi berisiko, dan pemeliharaan standar kualitas dan keamanan di semua layanan. Lalu, bagaimana kondisi ketahanan kesehatan Indonesia saat ini? Seorang profesor dari Universitas Gadjah Mada menyebutkan bahwa bahkan sebelum pandemi COVID-19 melanda, sistem kesehatan Indonesia belum memiliki fondasi yang kuat. Hal ini diperparah dengan adanya pandemi COVID-19. Jika kita ingat, banyak sekali kasus selama tahun 2020 hingga sekarang yang berhubungan dengan ketahanan kesehatan. Mulai dari pelayanan kesehatan menurun, tidak beroperasinya puskesmas dan posyandu, kesulitan mengakses rumah sakit, kelangkaan masker dan oksigen, mahalnya biaya tes PCR, hingga data kasus COVID-19 yang tidak sesuai dengan realita. Untungnya, kondisi ketahanan kesehatan Indonesia kini sudah mulai membaik. Contohnya, sekarang Indonesia sudah mulai memproduksi alat kesehatan sendiri. Ada juga beberapa inovasi dalam bidang kesehatan, seperti mulai dibangunnya sistem smart puskesmas dan juga aplikasi Peduli Lindungi. Kondisi ketahanan kesehatan ini juga berhubungan dengan tujuan transformasi kesehatan Indonesia tahun 2021 hingga 2024. Salah satu pilarnya adalah transformasi sistem ketahanan kesehatan. Pilar ketahanan kesehatan ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu sektor farmasi dan alat kesehatan, serta ketahanan tanggap darurat. Dengan adanya transformasi sistem ketahanan kesehatan ini, fondasi kesehatan Indonesia diharapkan menjadi semakin kuat dan siap menghadapi segala tantangan kesehatan yang ada di masa depan. Berikut referensi yang kami gunakan untuk mempersiapkan materi ini. Sekian video pembelajaran mengenai ketahanan kesehatan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.